Jadi di bulan, Heritage. Adik-adik Heritage silahkan bersama-sama dengan kakak-kakak kalian di ruangan di sebelah kiri saya. Dan saudara-saudara, bulan Desember ini, bulan Natal tahun ini, tema besarnya adalah Unwrapping the Present. Bicara mengenai hadiah. Itu kenapa judul khotbah saya pada hari ini adalah hadiah yang terindah. Hadiah terindah. Apakah hadiah yang saudara terima selalu menyenangkan buat saudara? Memberi kegembiraan kepada saudara? Atau ada nggak saudara yang punya pengalaman, saudara dapat hadiah dan mungkin hadiah itu saudara tunggu-tunggu, tapi begitu saudara buka, waktu saudara buka hadiahnya saudara kecewa. Ya, dapatnya ini. Ya, yang saya pengen bukan ini. Ya, yang saya butuh bukan ini. Saya ada satu pengalaman, saya udah minta izin. Di salah satu, udah bertahun-tahun yang lalu, di ulang tahun istri saya belikan istri saya AirPod waktu itu belum terlalu lama keluar, jadi saya belikan AirPod gitu. Dan buat saya itu bukan barang yang murah gitu ya waktu itu gitu. Terus saya bersemangat sekali waktu memberikannya kepada istri saya. Happy birthday my dear gitu. Tentu bunga juga ada, tapi kalau bunga udah setiap tahun kan. AirPod itu yang sekali saya beri. Terus istri saya pikir ini apa, begitu dia buka, kok ini yang kamu kasih? Saya nggak butuh ini. Nggak suka. Mahal lagi pasti ya. Begitu. Pernah nggak saudara ngalami kayak gitu? Walaupun kemudian setelah beberapa lama istri saya datang lagi ke saya dan betul-betul wah ternyata ini bermanfaat, wah ternyata ini berguna, terima kasih gitu ya, beda gitu. Tetapi itu pernah terjadi gitu di dalam kami gitu ya. Itu kenapa saya tanya, kalau saudara menerima hadiah, apakah pernah nggak saudara kecewa dengan hadiah yang saudara terima? Mungkin saudara dari orang yang saudara kasihi, atau sesuatu yang saudara pikir wah ini hadiah yang luar biasa, begitu dibuka ya kok ini gitu ya. Natal berbicara mengenai hadiah, dan hadiah ini adalah hadiah yang Bapa Surgawi berikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, hadiah yang Bapa berikan kepada kita ini hadiah yang jauh melebihi ekspektasi kita, melebihi harapan kita. Hadiah yang terbaik sebetulnya yang bisa kita terima dari Dia. Begitu. Cuma bisa nggak kita lihatnya juga seperti itu? Nah, di minggu pertama bulan Desember ini, hadiah yang akan kita bahas ini kita akan lihat dari Yohanes 1. Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai 18 ya, tapi saya tidak baca seluruh ayatnya, tapi bisa saudara baca keseluruhannya di ayat 1 sampai 18. Mari kita lihat saudaraku. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah. Ayat 2. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, atau terjemahan lamanya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, tadi ayat 1 katakan pada mulanya sudah ada firman. Ingat, saya teringat waktu baca ini kepada Kejadian 1 ayat 1 juga pakai kata-kata pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 3 ayat pertama ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang sudah ada sejak semula, yang terlibat di dalam penciptaan, ikut menjadikan segala sesuatu bersama dengan Bapa di sorga. Itulah Yesus. Dan Yesus yang adalah firman Allah yang sudah ada sejak semula, terlibat di dalam penciptaan dan menjadikan segala sesuatu ini. Ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal, terjemahan lamanya katakan diam di antara kita. Diberikan oleh Bapa kepada kita, menjadi hadiah buat kita. Dan karena Yesus adalah firman Allah, jadi Yesus diberikan kepada kita dalam konteks ini untuk berbicara kepada kita.
untuk berbicara kepada saudara dan saya. Dan kita lihat ayat 4 katakan, betapa pentingnya perkataannya, betapa pentingnya firman-Nya itu. Jadi Yesus yang berbicara kepada kita. Dia bukan cuma sebagai bayi, begitu ya. Bukan, dia bukan datang hanya sebagai bayi atau sebagai raja buat saudara. Tapi dalam konteks ayat ini dia datang sebagai firman untuk berbicara kepada saudara. Dan ayat 4 katakan dalam dia ada hidup. Dalam perkataannya ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia, dikatakan begitu. Hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang sesungguhnya berarti hanya ada di dalam dia. Betul ya? Di dalam firman-Nya. Dan hidup yang sesungguhnya itu berarti adalah hidup di dalam terang. Karena kita juga tahu bahwa tidak semua hidup itu terang. Ada juga hidup di dalam gelap. Itu juga hidup, tapi dalam kegelapan. Nah, yang dikatakan di sini adalah bahwa hidup yang sesungguhnya itu ada di dalam Yesus yang diberikan kepada kita. Dan hidup itu adalah hidup yang terang. Kita punya pilihan. Karena hidup tidak selalu terang, hidup juga, gelap juga bisa hidup di dalam kegelapan. Tapi yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya adalah hidup di dalam terang. Dan kita punya pilihan, kita mau hidup di dalam terang atau kita mau hidup di dalam gelap. Itu pilihan kita. Kita lanjut ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang. Bahasa Inggrisnya sebetulnya katakan sudah datang, begitu ya. Bahasa Inggris sekarang the true light which gives light to everyone was coming. Jadi sudah datang dia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya katakan kita punya dua pilihan di dalam kehidupan ini, hidup sebagai terang, hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap. Tetapi terang itu sudah datang dan Yesus sebagai terang datang mengatasi, menghalau, mengusir, mengalahkan kegelapan. Itu janjinya, itu pemberiannya. Itu yang dia mau berikan kepada kita. Karena kehidupan yang dia berikan kepada kita adalah hidup terang. Hidup di dalam terang. Bukan hidup di dalam gelap, saudaraku. Waktu kita hidup di dalam dia, jadinya kita akan hidup di dalam terang. Tetapi waktu kita hidup di luar dia, termasuk kita mengabaikan dia, kita jadi hidup di dalam gelap. Dan somehow kehidupan di dalam gelap itu seringkali juga cukup menarik. Kalau hidup di dalam gelap tidak menarik, nggak ada orang yang mau hidup di dalam gelap. Ada orang yang terikat di dalam kegelapan sehingga dia tidak bisa keluar dari kegelapan, betul. Tetapi juga ada orang yang sengaja, yang senang, yang tinggal di dalam gelap, yang nggak mau keluar dari kegelapan. Ada juga kan? Sama hidup dalam gelap itu lebih enak buat dia. Sama hidup di dalam gelap itu nggak kelihatan. Sama hidup di dalam gelap itu tersembunyi dan dia bisa melakukan apa aja. Tapi jelas sekali di sini Yesus mengatakan, di sini terang itu akan mengalahkan, mengusir, menghalau kegelapan. Saudaraku, hidup di dalam gelap, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebohongan sebetulnya. Iya atau iya? Hidup di dalam gelap penuh dengan dosa, penuh dengan kebohongan. Hidup di dalam hawa nafsu, di dalam ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, kebencian. Hidup yang menyembunyikan diri, tetapi juga sebenarnya hidup yang tanpa pengharapan. Dan bukan itu kehidupan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itu kenapa di balik dari hadiah yang terindah, yang indah yang Tuhan berikan, yang Yesus Bapa berikan kepada kita, yaitu Yesus, sebetulnya hadiah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita yang saya mau sampaikan pada pagi ini adalah hidup di dalam terang. Itulah hadiah Tuhan buat kita. Dan merupakan pilihan kita. Kita mau terima atau enggak. Kita mau hidup di dalamnya atau enggak. Yesus sebagai terang datang untuk menerangi hidup kita dan mengusir semua kegelapan dari hidup kita. Kehidupan yang penuh dengan kebenaran, kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan di dalam roh, kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, penuh dengan sukacita, kehidupan yang terbuka, tidak perlu ditutup-tutupin, tidak perlu sembunyi-sembunyi, saudaraku. Kehidupan yang penuh dengan masa depan yang dari Tuhan, saudaraku. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Itu yang Bapa sediakan bagi kita. Kita lihat ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, tentang Yesus. Supaya melalui dia, terjemahan lamanya katakan oleh dia, semua orang menjadi percaya. Jadi kita menerima Yesus, kita menerima terang itu dengan percaya. Sesederhana itu.
Dengan mempercayai dia sebagai terang kehidupan. Dengan menerima dia dan percaya kepada Yesus sebagai sumber terang hidup kita. Nah, kita lihat ayat 10 ya. Ia telah ada di dalam dunia. Begitu ya. Dan dunia dijadikan melalui dia, oleh dia, terjemahan lamanya. Jadi ia ada di dalam dunia, dia datang ke dunia kepada apa yang dia jadikan. Gitu kan? Dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Itu yang terjadi. Itulah hadiah yang tidak diterima, saudaraku. Dia datang kepada apa yang dia ciptakan, tetapi yang diciptakannya waktu dia datang tidak mengenal dia. Bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Dia terang. Terang. Adakah terang yang datang yang tidak dikenali? Tapi itu kenyataannya. Tidak dikenali, bahasa lainnya tidak dilihat. Bahasa lainnya tidak diketahui. Kemudian ayat 11, ia datang kepada miliknya. Terjemahan lamanya katakan kepunyaannya. Jadi kalau saya gabung, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara, arti kata tidak menerimanya itu sebetulnya kuat sekali. Artinya apa? Artinya menolak dia. Dia datang kepada apa yang dia jadikan, tapi yang dijadikan tidak mengenal dia. Dia datang kepada miliknya, kepada kepunyaannya, tetapi milik atau kepunyaannya itu menolak dia. Menolak terang itu. Dan yang menolak terang itu ada dua golongan. Golongan pertama orang yang betul-betul tidak kenal Yesus. Saya baru dari Hanoi. Weekend kemarin saya ada di Hanoi. Dari hari Jumat sampai hari Senin saya ada di Hanoi. Negara yang sedikit sekali kekristenannya, sulit sekali untuk menjangkau. Di Hanoi ya, saya tidak tahu di bawah, di Saigon, di Ho Chi Minh saya tidak tahu. Tapi saya di Hanoi, jadi di bagian utara. Sulit sekali menjangkau, sulit sekali memenangkan orang untuk terima Yesus. Begitu saya datang ke kebaktiannya hanya ada 20-30 orang. Tetapi pastornya, hamba Tuhannya, misionarisnya begitu gigih, begitu setia. Sudah lebih dari 17 tahun. Dan saya hargai banget begitu. Dan saudara tahu apa yang saya lihat di Hanoi? Fotonya. Ini yang saya lihat. Wah, Hanoi itu luar biasa, saudara. Unik buat saya. Hanoi itu jalan-jalan yang seperti kita ini puluhan tahun yang lalu gitu ya. Masih potong ayam pakai apa? Pakai apa tuh? Hah? Pakai bukan parang, pakai apa ya? Bilang itu pisau yang gede itu. Pakai golok di pinggir jalan potong ayam terus langsung ditaruh dijual. Begitu, tapi di sisi lain, di gang sempit, di gang yang begitu kumuh, saya bisa lihat Rolls Royce lewat. Betulan, sampai saya bilang, dia nggak takut kegores sama Rolls Royce-nya. Dan begitu banyak, begitu sedikit orang yang terima Tuhan. Begitu keras kehidupan mereka. Tapi suasananya lihat, ini saya lihatnya dari Grab soalnya ya. Jadi saya nggak masuk situ. Wah, pohon Natalnya keren banget. Ini kan luar biasa, saudara. Tapi gak kenal Tuhan loh. Ironis ya. Ada pohon Natal, ada terang, ada lagu Natal, Noel terus-terusan dipasang. Tetapi sebetulnya yang lebih ironis lagi, karena ada dua golongan yang menolak terang. Golongan orang yang belum mengenal Yesus, tetapi juga ada orang Kristen. Tetapi yang sesungguhnya Kristen bilang ya, tapi sesungguhnya dia tidak menerima terang itu. Dia menyangkal terang itu, dia menolak terang itu. Tidakkah itu lebih ironis? Jadi ada orang-orang Kristen yang lebih senang hidup dalam gelap. Ironis banget. Padahal dia datang sebagai terang dan kita sudah bilang Kristen, kita percaya kepada Yesus. Tapi kita tidak mau keluar dari kegelapan dan kita tidak mau menerima terang yang dia berikan kepada kita. Saya kembali ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam, terjemahan lamanya. Tinggal diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Inilah kebenarannya, Ia yang adalah Allah datang, tinggal di antara kita. Dan waktu kita menerimanya, waktu kita mau mengenal, mau menerimanya,
kita akan melihat kemuliaannya. Saudara, kita perlu mengenal dia, kita perlu menerima dia di dalam kehidupan setiap hari kita. Dan pada waktu kita mengenal dia, kita menerima dia, kita mau welcome dia, kita mau lebih dalam lagi kenal dia, tahu dia, kita akan selalu melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, kuasanya, kasihnya. Dan itu menjadi seringkali tertutup karena kita menolak dia, karena kita tidak mau mengenal dia, tidak mau menerima dia. Tetapi pada waktu kita mau menerima dia, kita mau mengenal dia, kita akan melihat kemuliaannya. Dan kita akan melihatnya penuh anugerah dan kebenaran. Itu yang dikatakan. Penuh anugerah dan kebenaran. Yesus penuh anugerah dan kebenaran. Buat saudara, buat keluarga saudara, buat setiap kita. Ayat 16, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Itu yang dia sediakan buat kita. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ini ada dua kontradiksi, ini ada dua kontras yang diberikan. Bangsa Israel pada waktu begitu menghormati Musa, ya kan? Mereka sangat menghormati Musa, tapi mereka menolak Yesus. Sampai sekarang ini, kalau saudara pergi ke Israel, begitu banyak orang Yahudi yang begitu menghormati Musa, yang begitu meninggikan Musa sebagai nabi, sebagai pembebas mereka dari Mesir ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu begitu. Begitu menghormati Musa, tetapi mereka menolak Yesus. Padahal yang Musa bawa itu dikatakan di sini, saudaraku, hukum Taurat. Yang Musa bawa itu hukum sebagai peraturan yang mati sebetulnya, saudara. Tetapi Yesus datang, jadi dikontraskan antara Musa dengan Yesus. Tetapi Yesus datang sebagai pribadi yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Yang memberikan anugerah, kehidupan, anugerah kepada kita. Bagaimana kita lihat kekristenan? Jangan sampai saudara lihat kekristenan sebagai agama yang dibawa oleh Musa, penuh dengan peraturan. Saya tidak mengatakan kita tidak ada aturan, bukan itu poin saya. Tapi kekristenan bukanlah sesuatu yang mati, betul tidak? Kekristenan bukan hanya hukum. Pak Petra khotbah di kebaktian pertama bagus sekali. Kekristenan bukan cuma hukum yang ditaruh di loh batu, mati dia. Tetapi kekristenan itu dibawa oleh Yesus sebagai kebenaran. Ada pribadi Yesus yang memberikan anugerah demi anugerah demi anugerah demi anugerah. Dan kalau saudara perhatikan di sini dikatakan apa? Anugerah demi anugerah berdasarkan kebenaran. Tetapi, nah ini jadi ekstrim yang satu lagi. Begitu banyak orang Kristen yang merasa hidup ini penuh dengan anugerah, tapi anugerahnya jadi ekstrim, kebenarannya hilang. Sehingga anugerah boleh dibuat, hidup dalam dosa boleh, kan ada anugerah, ada pengampunan nanti. Anugerah nggak perlu ada aturan, nggak perlu ada hukum, kan anugerah. No, bukan cuma anugerah demi anugerah semata-mata, tapi anugerah dan kebenaran. Bukan anugerah yang kebablasan, bukan anugerah yang murah, saudara. Karena anugerah itu sesuatu yang gratis kita terima. Kitanya gratis terimanya, tapi Yesus yang memberikannya, dia harus mati di kayu salib kok. Bukan anugerah yang tanpa konsekuensi. Karena pada waktu anugerah, kebenarannya hilang, cuma anugerah doang. Saudara merasa saudara hidup di dalam anugerah sehingga saudara bisa hidup semau saudara, bisa melakukan apa aja atau ada anugerah Tuhan. Itu sebenarnya saudara balik lagi hidup di mana? Di dalam kegelapan. Pada waktu saudara memuaskan hidup semau saudara, keinginan saudara, hawa nafsu saudara dengan ada anugerah Tuhan kok, itu balik lagi sebetulnya di dalam kegelapan. Yang Tuhan sediakan hidup di dalam terang itu adalah anugerah demi anugerah. Artinya gini saudara, kalau saudara berdosa bertobat, pasti ada pengampunan. Dosa lagi, nggak apa-apa, bertobat, ada lagi pengampunan. Dosa lagi, nggak apa-apa, bertobat, ada lagi pengampunan. Anugerah Tuhan lebih besar dari dosa saudara. Tetapi anugerah Tuhan bukan jadi membuat saudara biasa terus berbuat dosa. Tidak, anugerah Tuhan akan membuat saudara keluar dari dosa itu. Bisa menang dari dosa itu, saudaraku. Itu yang Tuhan sediakan. Untuk kita hidup, anugerah dalam kebenaran membuat kita hidup dalam terang. Dia datang untuk memberikan terang kepada kita. Untuk membuat kita semua hidup di dalam terang.
kehidupan terang, kehidupan karena anugerah dan kebenaran yang menjadikan kita anak-anak Allah. Itu yang dikatakan ayat 12. Kita adalah anak-anak Allah. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan anugerah dan kebenaran Tuhan, yang penuh dengan kuasa dan kasih Tuhan, yang penuh dengan sukacita dan kemenangan Tuhan. Saya ingin betul-betul mengingatkan kita, saudara dan saya, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Hidup dalam terang itu hadiah yang Tuhan sediakan. Hidup dalam Tuhan itu adalah pemberian yang Tuhan sediakan. Tetapi hidup dalam terang juga merupakan bukan cuma hadiah, tapi panggilan kita sebagai orang percaya. Kita tidak dipanggil untuk hidup di dalam gelap, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Itulah hadiah sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada di slide, tapi saya ingat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dipilih, kita dipilih bersama-sama. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Kita dipilih untuk senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang menjadi imamat yang rajani tersebut. Kita memberikan korban pujian kita kepada Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Dan saya tahu kekudusan, hidup dalam kekudusan tidak mudah. Tetapi itulah yang Tuhan panggil kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk hidup di dalam terang yang ajaib. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, tapi juga penuh dengan kebenaran, penuh dengan keterbukaan, penuh dengan kehidupan yang terbuka, kehidupan yang penuh dengan iman yang Tuhan sediakan di depan buat kita. Apakah kita tidak mengalami tantangan? Kita mengalami tantangan. Apakah kita tidak masuk ke dalam masa-masa kegelapan? Kita bisa masuk ke dalam masa kegelapan, tetapi terang itu tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi, karena terang itu dari dalam, dari Tuhan Yesus kepada kita, dan kita dipanggil untuk hidup di dalam terang Kristus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan, untuk masuk dan tinggal di dalam terangnya yang ajaib, dalam damai sejahteranya, dalam sukacitanya, dalam kemurahannya, di dalam tuntunannya. Apakah kita sedang hidup di situ? Apakah kita menghidupi hadiah yang Tuhan berikan ini untuk hidup di dalam terang? Ayo ambil keputusan ini. Ini salah satu hadiah yang paling berharga buat kita. Yesus datang memberikan terang kepada kita. Dengan datang dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dengan datang, mempercayai dan tinggal di dalam firman-Nya. Ingat saudara, Yohanes 1 berbicara mengenai pada mulanya adalah firman. Dialah firman. Dia berkata kepada kita. Dia berkata kepada kita. Itu kenapa kita penting untuk dengar, mempercayai, dan tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Satu kesaksian yang begitu berkesan kepada saya pada waktu saya mengikuti World Conference di Cape Town adalah kesaksian yang disampaikan oleh Pastor Shady Soleman. Pastor Shady Soleman, beliau adalah gembala dari Every Nation Lake Mary di USA, di Amerika. Dan dia bercerita mengenai seorang perempuan. Jangan dikeluarin dulu ya. Oops, telat. Nah, jangan dikeluarin dulu biar jadi surprise. Pastor Shady kasih kesaksian. Perjuangan seorang perempuan
mengalami masa kecil yang sangat tidak mudah, sehingga kemudian wanita ini menjadi lesbian. Dia pikir ini membuat hidupnya jadi lebih baik. Dan jadilah Iceland namanya, saudara. Dikeluarin belum? Ya udahlah. Mau saya dikeluarin waktu saya minta. It's okay. Gak apa-apa, tapi ya udah, jangan dulu ya. Namanya Iceland 26 tahun hidup sebagai lesbian. Dan lebih jauh lagi, karena ternyata dia tidak merasa puas, dia menikahi seorang wanita. Selama 10 tahun dia mempunyai istri. Dan untuk membuat kok tetap enggak satisfy, mereka adopsi anak perempuan dari bayi. Dan tinggallah Iceland di dalam pernikahannya. Iceland wanita, istrinya, dan anak perempuannya. Dan kemudian seseorang datang memberitakan terang itu kepada Iceland. Memberitakan Yesus Kristus kepada Iceland. Tidak bicara mengenai LGBT-nya, kehidupan yang lesbiannya. Saya pikir kita gereja, kita harus menerima LGBT, saudara. Menerima mereka. Tapi kemudian kita memberitakan Injil kepada mereka. Dan itu yang dilakukan. Tanpa menyinggung mengenai kehidupan lesbiannya, memberitakan Injil. Bahwa setiap orang perlu Yesus, dan Yesuslah terang sesungguhnya yang dibutuhkan. Jadi setelah 26 tahun hidup sebagai lesbian, 10 tahun menikah, dia menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan kemudian sesuatu mulai berubah di dalam hatinya. Dia mulai merasakan ada terang di dalam hidupnya. Dan terang itu makin lama makin memberikan keyakinan, konviksi kepada Iceland. Bahwa hidupnya ini gak benar. Ini dosa. Ini bukan hidup dalam terang. Sehingga akhirnya dia bicara kepada istrinya. Dan dia bilang, saya mengikuti Yesus, kita harus divorce. Karena menikahnya resmi, saudara. Ya. Dan menikahnya, mereka menikah resmi itu, mereka menikah secara Kristen dan mereka menikah secara Hindu. Betul-betul resmi. Jadi mereka mesti divorce. Dia bilang, saya mau divorce. Kita gak bisa seperti ini. Dan dia mengatakan kepada pasangannya, kamu juga perlu menerima Yesus di dalam hidup kamu. Dia mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya. Dan hidup sungguh-sungguh menerima terang Yesus di dalam hidupnya. Dan kemudian hidupnya berubah. Terang itu betul-betul menguasai kehidupannya. Dan foto ini, baru ditampilin. Anggap yang tadi saudara belum lihat ya. Ini foto waktu dia mendedikasikan anak perempuannya. Jadi Iceland yang di belakang ya, yang di belakang anak itu. Dan yang mendoakan dia itulah Pastor Shady Soleman. Dia mendedikasikan anaknya untuk Tuhan. Dan ini merupakan salah satu momen yang paling berbahagia buat dia. Dan Iceland hadir di dalam World Conference itu. Iceland diperkenalkan kepada kami semua. Dan Iceland itu sungguh-sungguh menerima terang Kristus yang memerdekakan, yang membebaskan, yang mengusir kegelapan dari hidupnya. Dan dia mengikuti Tuhannya dengan begitu berdedikasi, saudara. Ada masa depan buat dia, ada damai sejahtera buat dia, ada sukacita buat dia. Ternyata jawabannya adalah menerima terang itu di dalam kehidupannya. Mari saudaraku. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Izinkan terang itu masuk. Saya tidak tahu, tapi saya percaya kita semua sebagian besar, kalau tidak semua kita adalah orang Kristen. Apakah kita kenal Yesus? Apakah kita terima dia sebagai terang? Apakah masih ada kegelapan yang saudara simpan di dalam hati saudara? Mari kita hidup dalam terang sebagai anak-anak Allah. Mari kita biarkan Yesus dan firman-Nya menerangi hidup kita. Mari
di dalam tahun ini, di dalam Natal tahun ini, kita menerima hadiah Tuhan yang sesungguhnya bagi kita, yaitu kehidupan yang terang, yang dari Tuhan. Mari tim musik, aku berdoa Tuhan, biarlah firman yang singkat ini membuat terang Tuhan betul-betul menguasai kami, menguasai rumah tangga kami, menguasai keluarga kami. Karena inilah sesungguhnya hadiah yang Tuhan berikan. Terang Kristus disediakan dan bisa tinggal di dalam hati setiap kami. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau saudara masih ada dari saudara yang tinggal di dalam kegelapan, atau ada bagian dalam hati saudara yang masih gelap, lepaskan itu, izinkan terang Tuhan mengusir kegelapan dari hati saudara. Apapun juga itu. Tuhan Yesus, aku berdoa Engkau berbicara kepada kami, Engkau datang kepada kami, Engkau menerangi hidup kami, Engkau mengusir sepenuhnya kegelapan yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, aku berdoa kami keluar dari persembunyian kami, tetapi kami menerima terang-Mu dan berani hidup secara transparan, terbuka, dan hidup satu sama lain, saling membangun di dalam keluarga rohani ini, di dalam terang Kristus. Kami menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.